أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab yang kedua, ya, yaitu bab ketiga, ya, babu tafsiril Islam, bab tentang penjelasan tentang makna Islam, ya. Jadi apa itu Islam? Banyak dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, tetapi Islam itu sendiri berlepas diri dari orang-orang tersebut. Artinya Islam, ya, tuntunan dan syariatnya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka yakini dan apa yang mereka amalkan, ya. Dan hal ini disebabkan karena orang-orang tersebut tidak mengetahui, tidak mengenal apa itu Islam, tidak memahami tafsir makna Islam itu, ya, sehingga banyak orang itu Islam itu hanya sekedar pengakuan dan penisbatan, ya. Maka bab ini, bab tafsirul Islam, ini diantara bab yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Apalagi di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan makna Islam itu dengan menyebutkan ayat, menyebutkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan menafsirkan Islam dari pendapat dia semata. Setelah beliau mengatakan babu tafsir Islam, setelah itu disebutkan ayat,
disebutkan hadis Nabi SAW, ayat dan hadis yang menjelaskan akan apa arti dari Islam itu, ya. Sudah berlalu ya ayat yang pertama yang beliau sebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in hajjuka, kalau mereka mendebat engkau. Jadi sebelumnya itu ayat ini, ayat sebelumnya, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau mereka mendebat engkau tentang ini, tentang agama Islam, fakul, maka katakan, jelaskan kepada mereka apa arti keislaman ini. Fakul, katakanlah, aslamtu wajhiya lillahi, saya mengislamkan, menyerahkan wajahku lillah, hanya kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan siapa yang mengikuti saya, yaitu saya dan orang yang mengikutiku, mengislamkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna mengislamkan wajah? Ya, apa makna mengislamkan wajah? Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, bahwasanya makna aslamtu wajhiya lillah, saya mengislamkan wajahku kepada Allah, maknanya inqadtu lillahi wahdah, saya tunduk hanya kepada Allah semata. Bilisani, dengan lisanku, wa qalbi, dengan hatiku, wa jami'i jawarihi, dan seluruh anggota badanku. Jadi mengislamkan wajah ternyata bukan hanya wajah yang kita serahkan kepada Allah, tapi seluruhnya, yaitu lisan, hati, dan anggota badan. Itu maknanya. Nah, muncul pertanyaan, terus kenapa hanya wajah yang disebutkan? Sementara beliau menafsirkan makna mengislamkan wajah itu adalah tunduk kepada Allah semata dengan lisan. Berarti lisan itu tidak berucap kecuali apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berucap hal-hal yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada Allah semata dengan hatinya. Dia dalam beramal niatnya hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya hanyalah keyakinan-keyakinan yang benar, bukan keyakinan-keyakinan yang dilarang. Dan dia juga tunduk kepada Allah dengan anggota badannya. Dia tidak melakukan, dia tidak berbuat kecuali sesuai dengan petunjuk dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya Islamul wajah. Itulah Islam. Jadi Islam itu ketundukan kepada Allah dengan apa? Dengan lisan, hati, dan anggota tubuh. Itu Islam. Ya, bukan pengakuan, yang penting di KTP-nya itu Islam. Ya. Bukan seperti itu Islam. Ya. Tapi Islam itu inilah yang diterangkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi diperintah untuk menjelaskan ini kepada umatnya, bahwasanya Islam itu aslamtu wajhiya lillah, saya mengislamkan wajahku. Itu apa tadi mengislamkan wajahku maksudnya?
Mengislamkan itu tunduk kepada Allah dengan lisan, hati dan anggota badan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus kenapa disususkan penyebutan wajah di sini? Imam At-Tabari rahimahullah taala mengatakan wa innama khassa jalla dzikruhu bi amrihi bi an yaqula aslamtu wajhiya lillah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di dalam perintahnya untuk mengucapkan aslamtu wajhiya. Dia khususkan penyebutan wajah, padahal maknanya kan semuanya ya. Kenapa wajah yang disebut? Ya. Beliau mengatakan li'annal wajha akramu jawarih ibni adami alaihi. Karena wajah merupakan anggota badan Ibnu Adam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi bahauhu wa ta'dhimihi. Pada wajah inilah keindahan anak Adam. Pada wajah inilah anak Adam itu dimuliakan. Orang dikatakan dia gagah, cantik, itu diukur dari apanya? Dari wajahnya. Ya, dari wajahnya. Karena dia yang paling mulia, ya. Fa'idha khudu'a wajhuhu li syai'in, maka kalau wajah saja yang paling mulia itu sudah tunduk kepada sesuatu, faqad khudu'a lahu alladhi huwa dunahu, maka pasti yang di bawahnya itu kan yang paling mulia wajah. Berarti yang selainnya yang kemuliaannya di bawah wajah itu pasti juga telah ikut tunduk kepada sesuatu tersebut. Jadi kalau artinya aslamtu wajhiya, saya mengislamkan wajahku, maka itu artinya yang lainnya mengikut. Ya. Baik. Seperti itu ya. Dan memang wajah itu dia dikatakan mahallu tarkiz. Dia tempatnya fokus. Kalau kita menoleh kepada sesuatu, maka kita akan berpaling dari yang lainnya. Kalau kita mengislamkan wajah, ya, maka pasti anggota yang lainnya mengikut. Ya, seperti itu. Ya, jadi dipahami ya, itu makna Islam. Ketundukan kepada Allah dengan lisan, hati dan anggota badan. Itu makna dari aslamtu wajhiya lillah. Ya. Wa manittaba'ani, demikian pula orang yang mengikutiku. Jadi Nabi Muhammad dan yang mengikutinya itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, hati dan amalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, beliau menafsirkan ayat tadi aslamtu wajhiya lillah. Beliau mengatakan faqul, katakanlah, akhlastu ibadati lillahi wahdahu la syarikalah wala niddalahu wala walada wala sahibatalah. Makna aslamtu wajhiya artinya saya mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah semata. Apa ini? Berarti beliau menafsirkan Islam, mengislamkan wajah dengan apa? Tauhid. Ya. Ya. Itu makna Islam. Harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada keislaman bagi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Ya, makanya para ulama mengatakan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid.
Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wan qiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Mentaatinya berarti mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dia larang. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri, benci kepada kesyirikan dan pelakunya. Ya. Baik. Al-Farra rahimahullah mengatakan makna aslamtu wajhiya lillah, yaitu akhlastu amali lillah. Saya mengikhlaskan amalanku hanya kepada Allah, ya. Jadi dia berputar di situ. Makna Islam itu adalah mentauhidkan Allah, mengikhlaskan amalan, tunduk kepada Allah dengan lisan, hati dan jawarih, anggota badan. Ya. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan wa fis sahihi, dan di dalam as-sahih, ya, Sahih Muslim, dalam hadis yang panjang, hadis Jibril, ya. Dalam hadis itu Jibril datang kepada Nabi dihadiri oleh para sahabat dalam rupa seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bahwasanya orang ini melakukan perjalanan jauh. Berarti harusnya orang di situ. Ya, karena pakaiannya putih, rambutnya hitam, rapi. Andai kata dia musafir, ya penampilannya tidak akan seperti itu. Tapi anehnya juga, wala ya'rifuhu minna ahadun, kata Umar Ibn Khattab. Tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang ini. Seharusnya kalau tidak ada yang mengenal, berarti dia bukan orang situ. Jadi ini sesuatu yang, ya, apa ya, yang aneh begitu. Dan itu membuat fokus itu tertuju pada sosok ini. Mereka betul-betul perhatikan apa yang akan dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Ya. Seperti itu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya ini beliau ucapkan ketika menjawab pertanyaan Jibril yang bertanya, apa itu akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ketika Nabi ditanya, kabarkan atau dimintai oleh Jibril untuk menjelaskan Islam, ya Nabi tidak mengatakan, ya Islam itu yang penting cukup sekedar kamu berkata saya beriman kepada Allah dan saya akui Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Setelah itu selesai. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tapi Nabi mengatakan al-Islamu, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah. Engkau mempersaksikan. Nah, mempersaksikan berarti harus terucap. Tentunya bagi yang bisa berbicara. Ya. Adapun yang bisu, yang tidak bisa berbicara, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi bagi yang bisa berbicara, dia harus ucapkan. Tidak cukup dia simpan dalam hatinya. Harus dia ucapkan. Adapun hanya di dalam hatinya, dia akui bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, tapi dia tidak ucapkan, berarti dia belum bersyahadat. Yang kedua, dia harus yakini, ya, apa yang diucapkan itu harus teryakini, tidak boleh ragu.
Nah, dan kalau teryakini, keyakinan itu tidak akan muncul kecuali setelah ada ilmu. Ya. Ilmu yang kuat, yang sempurna, itu mengharuskan yakin. Jadi tidak ada keyakinan kecuali harus dengan ilmu. Nah, berarti di sini harus diilmui, diyakini, diucapkan. Yang ketiga, harus diberitahukan kepada orang. Ya. Itu namanya mempersaksikan. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi harus ada orang tahu. Ya. Dia mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini dihitung satu. Dihitung satu. Mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah, la ilaha. Di sini ada khobar yang hilang, yaitu hakun atau bihakin. Tidak ada ilah yang benar, tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ada selain Allah yang diibadahi, maka itu sesembahan yang batil, tidak benar, tidak pantas, tidak layak untuk diibadahi, karena ibadah itu merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Hal itu dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang maha benar, dan apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah itu adalah kebatilan. Ya. Itu adalah kebatilan. Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Quran tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat, di hari kebangkitan nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau yang memerintahkan kepada mereka agar menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua sesembahan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Ini Nabi Isa ini, tidak pantas bagi saya an aqula, untuk mengucapkan, mengatakan sesuatu yang ma laisa li bihaq, bukan hak saya. Bukan haknya Nabi Isa untuk diibadahi. Jadi Nabi Isa saja tidak boleh diibadahi. Demikian pula semua nabi dan rasul, para malaikat, ya. Karena ibadah itu hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sedikit pun yang dipalingkan kepada selainnya, dan itulah makna la ilaha illallah, ya. Jadi ini kalimat ada keharusan, ada makna, ada keharusannya, ya. Bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Dia punya keharusan dan punya pembatal-pembatal. Ada keyakinan, ada ucapan, dan ada amalan yang bisa menggugurkan la ilaha illallah sehingga batal keislamannya, ya. Makanya di dalam bab-bab fikih itu ada namanya bab tentang riddah, bab tentang kemurtadan, keluar dari Islam. Ada amalan, ada ucapan, dan ada keyakinan bisa mengeluarkan dari keislaman, ya. Dan sekarang Masya Allah, ya, tersebar pengagungan kepada orang-orang yang dianggap soleh, padahal bukan orang soleh. Katanya kalau nanti jadi disebutkan sosok orang, katanya itu
penjaga gawang mereka dari api neraka. Ya. Kalau ditanya di alam kubur siapa Robmu, bilang Robku adalah si Fulan, sebut nama itu. Kalau ditanya man nabiyuk, jawab juga si Fulan. Jadi mereka jadikan si Fulan ini sebagai Rob, sekaligus sebagai Nabi. Dan mereka menganggap paling Islam. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, akan kebenaran. Sabda Nabi SAW, Bada al-Islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu berawal dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Orang-orang seperti itu dianggap sebagai wali. Ya, jelas-jelas. Ya, sampai seperti itu. Keyakinannya, ucapannya, amalannya. Na'udzubillah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini keyakinan Muhammad adalah utusan Allah. Diutus untuk apa? Utusan berarti ada yang dia sampaikan kan? Masa hanya sekedar diutus kamu pergi ke sana? Terus mau apa? Kan ada apa namanya? Pasti ada sesuatu yang dia bawa begitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang Nabi, kalau Nabi Muhammad SAW kita yakini sebagai utusan Allah, berarti apa yang dia perintahkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia larang berarti itu adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada keharusannya. Kalau perintah, maka laksanakan. Kalau larangan, maka tinggalkan. Dan kalau itu berupa berita, berarti itu berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk dia sampaikan kepada umatnya. Itu keyakinan. Kalau kita yakini Nabi Muhammad sebagai Rasul, berarti apa yang dia sampaikan dari berita-berita itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dibenarkan. Kemudian apa yang dicontohkan dari ibadah-ibadah itu perintah dari Allah agar Nabi Muhammad ajarkan kepada umat manusia cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari keharusan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kita tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan apa yang dia contohkan. Salat harus seperti salatnya Nabi, haji harus seperti salatnya Nabi, hajinya Nabi. Puasa ya harus seperti puasanya Nabi. Ini yang jelas-jelas disyariatkan, jelas-jelas ada petunjuknya, harus sesuai dengan petunjuknya Nabi. Ya. Maka apalagi yang selain daripada itu, tidak boleh kita mengada-adakan tata cara beribadah sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang jelas-jelas salat, puasa, haji, zakat, semuanya yang disebutkan ada ayat-ayat. Tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya. Maka lebih tidak boleh lagi kalau kita mengada-adakan cara beribadah kepada Allah tidak ada tuntunannya sama sekali. Itu menyelisihi persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya. Jadi keharusannya tadi apa yang Nabi beritakan benarkan kalau kita yakin bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Apa yang dia perintahkan kerjakan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia larang tinggalkan, karena yang dia larang itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, yang dia ucapkan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga tidak benar dan merupakan kesesatan, kebatilan ucapan orang-orang yang mengatakan saya hanya mau mengambil Al-Quran,
tapi tidak mau berdalil dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang Nabi datangkan kepada kalian, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dia larang, tinggalkan, berhenti darinya. Kalau kita amalkan Al-Quran, berarti harus mengambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah yang perintahkan. Kalau kita mengaku mengikuti Al-Quran sementara meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW, maka kita telah kontradiksi, menyelisihi klaim kita kalau kita mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan untuk apa? Mentaati Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, watuki mas-sholah, dan engkau menegakkan sholat. Ini rukun yang kedua. Dia tiang agama. Ya, jadi Islam itu dia seperti bangunan. Seperti bangunan. Rukunnya ada 5. Ini yang disebut di sini. Rukunnya. Rukunnya itu dia bagian yang paling penting dari sesuatu. Tidak akan ada sesuatu tanpa rukun ini. Nah, artinya kalau 5 ini rukun, berarti nanti 5 ini ada, baru ada bangunan Islam. Sekedar bangunan, ibarat bangunan itu, bangunan iya sudah jadi, tapi kan harus ada perabotnya kalau di dalamnya. Kalau mau dihiasi lebih cantik, harus dibuat ini, ada ini banyak ya. Nah, bangunan Islam itu 5 poinnya, 5 rukunnya. Kalau sudah ada 5 ini, sudah ada bangunannya. Tetapi dia belum sempurna kalau hanya 5 ini. Ya. Tapi kalau tidak ada 5 ini, maka belum ada bangunannya. Seperti itu, paham ya? Dan bagian yang paling penting itu adalah syahadat tadi. 2 kalimat syahadat. Nah, sholat itu disebutkan dalam hadis dia tiangnya. Nah, berarti zakat, puasa, haji itu yang lainnya ya. Mungkin ada atapnya, ada temboknya. Ya. Tapi untuk menghiasinya supaya lebih lengkap di dalam itu ya perlu amalan-amalan yang lain. Ada jihad, ada birrul walidain, ada berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau ibarat bangunan, fondasi itu kan tiang itu tembok berjenjang-jenjang anunya ya, kekuatannya. Nah, kalau kita mau kuat Islamnya, maka perhebat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perhebat sholat, ya, perhebat zakat, perhebat puasa, perhebat hajinya, maka akan semakin kuat bangunan itu. Nah, seperti itu. Waktu tiaz zakat, dan engkau memberikan zakat, ini zakat mal ya, zakat mal. Zakat fitrah itu wajib, tapi dia bukan dari rukun. Ya, yang rukun apa namanya? Rukun Islam itu zakat mal. Ya. Wa tasuma ramadhanah, dan engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau berhaji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu untuk ya berjalan ke sana. Jadi sini Nabi SAW menafsirkan Islam itu dengan menyebutkan bagian yang paling pentingnya. Tapi ini bukan dari seluruh keislaman. Ya, masih banyak hal yang lain. Tapi dengan 5 ini jadilah bangunan Islam. Ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada. Ya. Maka keliru sangkaan orang yang menyangka kalau Islam itu hanyalah sholat. Ya. Sehingga
Ya tidak perlu belajar ilmu agama, pokoknya ya kerja saja. Yang penting jangan lupa sholat. Seolah-olah agama itu hanyalah sholat. Ya betul, sholat itu termasuk pondasi yang paling ya utama. Dia yang menempati urutan kedua. Tetapi bukan satu-satunya. Ya. Ada orang yang dia ajakannya hanyalah sholat, 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 ayo sholat. Tapi keyakinannya rusak. Ya. Bahkan orang-orang yang mereka dakwai sementara minum khamr, berjudi, mereka temani. Sebab yang penting sholat. Ya. Itu bukan dari dakwah Nabi SAW. Ya. Jadi Islam Nabi Muhammad SAW di sini menafsirkan Islam dengan menyebutkan bagian yang berarti ini yang paling dasarnya. Dia tapi kalau dia hanya menjauhi dosa-dosa besar, yang kecil masih bergampangan, itu berarti ada masalah pada keislamannya. Makanya Nabi SAW bersabda, min husni islamil. Dengarkan di pertemuan malam hari ini, bisa memberikan manfaat, bisa memperbaiki keislaman kita. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.